Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, saya dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia, yaitu tentang mencari sistem ekonomi nasional. Pada masa demokrasi liberal, itu sangat tumbuh suburnya partai politik dengan kabinet parlementer. Indonesia sebagai negara baru harus banyak belajar lagi sehingga menjadi negara yang lebih kuat, terutama ataupun salah satunya di bidang ekonomi. Berikut adalah program-program ekonomi yang terjadi ataupun berlangsung pada masa demokrasi liberal tersebut. Yang pertama, Gunting Syarifuddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau centering yang diambil dari Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara. Yang kedua yaitu program Benteng, adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Yang ketiga yaitu nasionalisasi The Japanese Bank. Pada tahun 1951, pemerintah mensionalisasi The Japanese Bank menjadi Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Yang keempat, kebijakan ekonomi Alibaba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi dan imbalan mereka akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Yang kelima yaitu persetujuan finansial ekonomi (FINEK). Adapun kesepakatan yang pada FINEK adalah: yang pertama, hasil KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Yang keenam yaitu gerakan Asad, digagas oleh Mr. Asad, bertujuan melindungi perekonomian Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya Tionghoa. Yang terakhir yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPLT). Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya, Kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek, kemudian dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancangan Negara pada bulan Mei 1956. Biro ini menyusun RPLT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.